Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini di segmen khusus Inspirasi Ramadan, tentunya bersama narasumber. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang seorang politikus dan juga mantan pragawati, Mbak Oki Asokawati. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Fe. Terima kasih sudah ada di studio Berita Satu. Gimana puasa lancar Mbak? Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah diberikan lancar, ya. Kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk melaluinya. Insya Allah sampai nanti di waktu Idul Fitri. Sampai pas Lebaran ya Mbak. Mbak Oki, ini bercerita tentang Mbak Oki sendiri ya. Kita kan tahu bahwa Mbak Oki ini dulunya mantan pragawati, model. Kita kalau model tuh selalunya identik dengan sesuatu yang glamor. Gitu ya. Tapi mungkin Mbak Oki punya persepsi berbeda gitu karena sudah menjalaninya. Dan kemudian Mbak kita katakan hijrah dan pindah ke artinya menggunakan hijab dan segala macam. Itu gimana ceritanya sih Mbak dan apa perubahan yang Mbak Oki rasakan sendiri? Iya, jadi kalau tadi Vero sudah menyorotinya dari sudut model, perspektif model, memang orang pasti akan mengira kok bisa ya dari dunia model kemudian jadi tertutup seperti ini begitu. Padahal model itu memang konotasinya betul kesannya glamour, terbuka-buka, bajunya yang seksi-seksi begitu. Tapi saya sangat percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan dan Allah sudah mempunyai rencana masing-masing untuk setiap individu, untuk setiap ciptaannya. Dan saya merasa bahwa saya menggunakan hijab ini itu sebagai akumulasi dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Jadi saya tidak bisa katakan pengalaman hidup mana yang membuat saya kemudian akhirnya berhijab. Karena semua punya pengalaman menurut hemat saya mempunyai berakumulasi. Seperti misalnya sebuah batu yang dipukul 100 kali dan akhirnya batu itu pecah, kita tidak bisa katakan bahwa batu pertama yang membuat dia pecah atau batu ke-100 yang membuat dia pecah. Tapi setiap pengalaman pasti akan membuat seseorang itu mempunyai nilai-nilai yang baru. Adakah kemudian hikmah yang Mbak rasakan setelah hijrah menggunakan hijab ini? Banyak sekali. Karena ketika saya mau berhijab itu, saya sempat ragu-ragu gitu ya. Saya pengen berhijab, tapi saya tanya ke sekretaris saya waktu itu, nanti kalau saya berhijab, Oki modeling laku nggak ya? Gitu ya. Nah itu juga kemudian jadi pertanyaan. Kalau saya berhijab, nanti tawaran-tawaran seminar, apakah kemudian akan menjadi sempit dengan yang sifatnya hanya keislaman saja? Tapi ya itulah. Saya yakin ketika saya berusaha untuk mengikuti aturan-aturan Allah, ya pasti rezeki juga akan diatur olehnya. Jadi justru banyak kemudian saya dapatkan. Seperti misalnya ada iklan waktu itu untuk mengenai membuat buku berhijab. Kemudian juga yang saya rasakan adalah saya menjadi nyaman dengan tubuh saya sendiri ketika saya harus melakukan diskusi ataupun meeting dengan pria-pria, bapak-bapak itu. Karena pandangan mereka tidak melihat ke sudut-sudut mungkin yang bisa membuat mereka mempunyai asosiasi tertentu seperti itu. Dan juga saya bersyukur sekarang bahwa anggaran sudah disetujui oleh DPR untuk poluan berhijab. Yang menurut hemat saya itu juga bisa membantu kinerja mereka karena saya baru pulang dari Tanah Suci, baru umroh di sana dan saya rasakan ketika panas suhu udara panas menerpa kita menggunakan kerudung itu membantu sekali. Jadi kita tidak terlalu merasa panas. Oleh karena itu saya berharap supaya polisi nanti itu juga memperhitungkan jenis bahan, jenis warna bagi poluan yang berhijab karena tetap itu membantu mereka. Seorang desainernya ada ya. Oh iya gitu ya. Mbak Oki, tapi langkah besar yang kemudian Mbak Oki lakukan tidak hanya kemudian hijrah dari dunia modeling, artinya memang mungkin juga tetap menekuni dunia tersebut, desainer dan lain-lain, tapi menggunakan hijab. Mbak juga mengambil langkah besar untuk masuk ke sebuah dunia politik yang mana itu kemudian agak bertolak belakang dengan dunia model dan glamor dan segala macam. Apa yang kemudian menjadi pemicu atau pencetus kemudian Mbak? Iya, sebetulnya sih bertolak belakang tidak, Fer, karena setiap profesi itu menurut hemat saya kontribusinya akhirnya adalah apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, begitu ya. Kalau model mungkin untuk masyarakat itu bahwa baju yang mereka kenakan bisa menginspirasikan masyarakat untuk mereka pengen di baju itu misalnya. Nah, sebagai politisi mungkin kontribusinya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan yang bisa merubah nasib masyarakat juga, begitu. Hanya saja memang dalam hal sebagai politisi yang saya amati adalah kalau sebagai model itu kerjanya sendirian. Gitu ya, di atas panggung ya sendirian, bagus-bagus sendiri gitu. Tapi kalau sebagai politisi itu kerjanya adalah kolektif kolegial. Sebuah undang-undang tidak bisa kita katakan ini adalah produk saya sendiri, tidak bisa. Tapi harus itu ada secara bersama-sama. Adakah kemudian nilai-nilai Islam yang Mbak Oki sendiri perjuangkan dalam dunia politik ini, Mbak Oki? Iya, jadi waktu itu para partai sedang mencari caleg-caleg dari perempuan karena adanya undang-undang yang mengharuskan partai itu ada kontribusi 30% keterwakilan perempuan. Dan ada beberapa partai
mendekati saya dan akhirnya saya memilih Partai Persatuan Pembangunan karena memang azasnya ideologinya adalah Islam dan saat itu juga saya berkerudung. Akhirnya kemudian saya mengikuti Partai Persatuan Pembangunan. Artinya satu visi, satu misi dengan P3 begitu ya. Baik. Mbak Oki, kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan.